Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, keluarga besar Bapak Gilang yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Ramadan 29 Ramadan ya sekarang ya, tanggal 29 Ramadan. Benar Pak Gilang, 29 Ramadan ya? Ya, tanggal 29 Ramadan. Tanggal 28 ya, 28 Ramadan ya, atau berketepatan tanggal 30 April 2022. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu walaupun via online ya. Yang mana alhamdulillah kita beberapa hari ini, 1 atau 2 hari lagi kita akan menghadapi Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya yang kita nantikan ya. Orang-orang yang beriman bersuka cita, dan ini adalah perkara yang sangat ditekankan, sukacita dalam hari raya yang dibenarkan oleh Islam. Setelah kita melaksanakan siam selama sebulan penuh, yang mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, mensyariatkan adanya hari raya supaya kita dapat berbahagia ya, membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah sematkan kepada kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, waktu dari bulan Ramadan memang hanya hitungan jari, bahkan hanya beberapa jam dari waktu yang saat ini kita jalani. Dan amalan yang kita lakukan mungkin tidak maksimal ya, tidak maksimal ataupun tidak penuh dalam amal soleh, bacaan Al-Quran, sodaqoh, perbuatan amar ma'ruf ya, perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, zikir, ucap kalimat-kalimat thayyibah, itu kita belum maksimal ya. Tapi walaupun hal ini menuntut kita untuk senantiasa bermuhasabah ya, mengevaluasi dari setiap amalan yang kita telah lalui 28 hari. Hari ini masuk ke hari ke-28 ya. Kita mengintrospeksi amalan kita jauh dari amalan yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh setelahnya. Lantas ada nasihat dan pesan ulama yang perlu menjadi modal bagi kita di akhir ataupun hari, detik-detik ditinggalnya bulan Ramadan, yaitu perkataan ulama terkemuka Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, laulam yabqa min ramadhana illa sa'ah faj'alaha amalan bitta'ah. Sekiranya tak tersisa dari bulan Ramadan illa sa'ah, melainkan hanya beberapa saat saja, faj'alha amalan bitta'ah, maka manfaatkanlah untuk mengerjakan ketaatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, beberapa detik lagi atau beberapa menit, beberapa jam lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Dan pesan ulama dari Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan bimbingan kepada kita
walaupun Ramadan ini hanya beberapa saat lagi, tapi kita bersemangat untuk beribadah, bersemangat untuk memperbanyak amal soleh, ya, finalkan amalan kita di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh, baik itu berkaitan dengan harta, jiwa kita berkaitan dengan waktu kita, tenaga kita keluarkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Hal ini menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada hari yang bermanfaat, tidak ada hari di mana harta itu bermanfaat, melainkan orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan membawa iman dan amal soleh. Kemudian dengan waktu yang tersisa ini, kita hanya dapat memaksimalkan seluruh kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan, kita kerjakan. Jangan kita tinggalkan, walaupun hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan yang lainnya. Intinya semua yang kita lakukan ini dapat berbuat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti lembaran-lembaran catatan-catatan amal kebaikan kita nanti di akhirat kelak ditulis dan dicatat oleh Allah sebagai orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, untuk menjadi orang yang senantiasa istiqomah di dalam ketaatan, untuk menjadi hamba yang senantiasa berada di atas jalan as-sirat, itu butuh perjuangan. Sebagaimana kita memperjuangkan rumah tangga kita untuk tetap utuh, pun iman yang bersemayam di hati kita itu harus diperjuangkan. Amal soleh yang kita senantiasa lakukan di bulan Ramadan ini harus kita perjuangkan ketika nanti keluar pada bulan Ramadan. Karena di antara diterimanya amal ibadah, indikasi kuat diterimanya amal ibadah, Allah memudahkan seseorang untuk melakukan amal ibadah setelahnya, yaitu setelah bulan Ramadan. Ketika kita mudah melakukan amal soleh di luar bulan Ramadan, seperti layaknya kita melakukan amal soleh di dalam bulan Ramadan, ini indikasi kuat bahwasanya Allah ingin menerima amalan kita, bahwasanya Allah memberikan penghargaan dari amalan kita, yaitu qabulul amal, yaitu penerimaan amal. Dan di antara indikasi kuat amalan seseorang di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala amalan itu tidak berkesinambungan. Kan kita pernah mempelajari tentang al-istiqomah, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amalan walaupun hanya sedikit, ya. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang senantiasa berkesinambungan walaupun dia laksanakan atau dia melakukannya dengan kuantiti yang sedikit. Ya, jadi walaupun amalan itu sedikit tapi istiqomah, continue, berkesinambungan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan banyak kemudian ditinggalkan. Maka siam bulan Ramadan selama sebulan kita mampu melaksanakannya karena ini memang Allah wajibkan, dan kita lanjutkan estafet siam Ramadan ini dengan siam sunnah Syawal 6 hari. Ya, bisa dilakukan secara berturut-turut ataupun dengan terpisah-pisah. Yang penting yang terpenting berada di bulan Syawal, karena pahalanya seperti seseorang puasa setahun penuh, ya. Kemudian setelah keluar dari bulan Syawal kita berpuasa sebulan 3 kali minimal, ya, di bulan-bulan atau di waktu-waktu tanggalan Hijriah 13, 14, 15 Hijriah, yaitu puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin Kamis, ya, atau puasa-puasa yang telah ditentukan waktu dan keutamaannya.
untuk menghadapi hari raya kita harus memiliki bekal, ya. Sebagaimana seseorang ketika ingin mengadakan suatu perjalanan safar, dia harus memiliki bekal. Pun demikian, seseorang ketika menghadapi hari raya harus mengetahui apa yang dia harus lakukan, perkara-perkara yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sehingga hari raya yang dilakukan oleh kita sebagai orang-orang yang beriman menjadi hari raya yang berkualitas. Karena kita berharap setiap amalan yang kita lakukan ini, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penerimaan amal, ya. Berharap agar Allah mengganjar seluruh amalan yang kita lakukan. Maka di antara perkara yang wajib kita penuhi adalah apakah amalan tersebut telah dicontohkan oleh Nabi? Apakah amalan tersebut telah dijalankan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang setelahnya yang senantiasa iltizam, komitmen, ya, mengikuti contoh Nabi, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kemudian kita akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah berhari raya. Sebagaimana seseorang menghadapi ibadah seperti ibadah sunnah rawatib, kita harus tahu, ya, tata cara pelaksanaannya, kemudian waktu yang utamanya. Misalkan sholat sunnah seperti qiyamul lail, mana yang utama waktunya, ya. Sholat malam itu kapan waktu yang paling utama. Kemudian melaksanakan sholat sunnah wudu, dan itu dilaksanakan setiap kita melakukan wudu, dan itu adalah keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW mendengar terompah atau tapak kaki sendal Bilal di surga. Karena Bilal tidak pernah meninggalkan ketika ia berwudu, dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, dan itu didiamkan oleh Nabi. Dan perkara-perkara sunnah yang lainnya yang dapat memberikan kecintaan Allah kepada orang yang melakukannya, yang mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas berkaitan dengan sunnah berhari raya. Yang pertama adalah al-ghusl, yaitu mandi pada hari raya, ya. Jadi disunahkan seseorang untuk mandi pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Dan hari raya yang setiap pekan kita lalui adalah hari raya hari Jumat setiap pekannya, dimana kita disunahkan untuk mandi, memakai pakaian yang terbaik, dan terutama yang berbaju putih, ya, yang berwarna putih maksudnya, sehingga ibadah kita lebih bermakna. Ibadah kita berkesesuaian dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah, yang pertama tadi mandi, ya, pada hari raya. Kemudian berjalan menuju tanah lapang dan makan sebelum keluar, ya, dari rumah. Ini untuk sholat Idul Fitri. Saya ulangi, seseorang mandi pada hari raya, ya, setelah dia mandi, dia makan terlebih dahulu, ya, mungkin makan 3 buah kurma, atau makan, kalau bahasa kita makan ketupat dulu, nggak masalah, dan itu disunahkan. Jadi supaya hikmah bahwasanya hari raya Idul Fitri dinamakan Idul Fitri adalah hari raya berbuka kembali. Setelah sebulan penuh melakukan siam di bulan Ramadan, maka disunahkan oleh Nabi sebelum berangkat ke tanah lapang kita makan terlebih dahulu, ya, untuk membedakan bahwasanya ini adalah hari berbuka, di mana tidak ada puasa pada hari ini. Kemudian berhias sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, yang tadi disebutkan, memakai pakaian terbaik, memakai minyak wangi, bersiwak,
ya. Untuk laki-laki, ya, berhias, bersiwak, memakai minyak wangi, ya, menunjukkan penampilan yang terbaik karena ini adalah ibadah syiar Islam yang wajib disyiarkan, ya. Kemudian bagi wanita tidak dianjurkan untuk memakai pakaian yang mencolok, memakai pakaian yang berwarna yang menampakkan lekuk tubuh, ya. Kemudian berhias yang dapat mengundang syahwat jamaah laki-laki atau laki-laki ajnabi, ya. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai hari raya Idul Fitri yang mana kita semuanya diperintahkan oleh Nabi untuk keluar, bahkan wanita yang haid, ya, atau garis-garis yang dipingit boleh keluar, tapi mereka berada di barisan paling belakang dari saf para wanita untuk mensyiarkan, ya, untuk mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak boleh dilanggar, seperti berhias, ya, memakai wewangian, bersolek, ya, memakai bibir merah. Masya Allah, ya, kalau kita lihat, kita terkadang melihat wanita sudah mencolok pakaiannya, bersolek, ya, mengundang syahwat laki-laki ajnabi, dan ini adalah perkara yang diharamkan oleh agama kita, ya. Kemudian tadi ditekankan kembali makan sebelum sholat, ya, karena ini adalah sunnah Nabi. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan dulu sebelum melaksanakan sholat, sebelum berangkat ke tanah lapang. Kecuali kondisi hujan, kita sholat di dalam masjid. Ketika DKM, ya, pengurus masjid mengadakan di lapangan dan cuaca memang mendukung, kita melaksanakannya di luar lapangan, dan itu lebih mendekati sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lebih zahir, ya, lebih tampak, ya, zahiriyah ataupun syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari sholat Id. Ya, seseorang ketika berangkat, mungkin dia berangkat dari jalan A, dia pulang harus pulang dari jalur atau jalan B. Mengapa demikian? Karena di antara hikmah agar ketika ia melewati orang-orang yang di jalan itu bisa memberi salam, ya, kemudian memperlihatkan syiar Islam, ya. Banyak hikmah, di antaranya kita melalui jalan yang berbeda berangkat dan pulang dari tempat sholat Id. Tadi disebutkan bahwasanya kita dapat memberi salam dengan orang-orang yang berbeda pula. Kalau jalan yang sama, kita memberi salam dengan orang yang sama, ya. Sedangkan kita disunahkan untuk mencari jalur yang berbeda karena memang kita dapat memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah menampakkan syiar Islam dengan kita melewati jalan yang berbeda. Kemudian kita disunahkan untuk bertakbir, ya. Dan waktu takbir untuk seseorang bertakbir yang paling utama adalah ketika seseorang berangkat menunaikan sholat pada hari raya, dan ini diajarkan oleh Nabi. Nabi langsung fi'il Nabi, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berangkat dari rumahnya, beliau baru mengumandangkan takbir dan kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, kita bertakbir sebanyak-banyaknya sampai menuju ke tanah lapang atau ke tempat sholat, ya, bersama kaum muslimin. Dan disunahkan ketika bertakbir dengan suara yang lantang. Meninggikan suara itu disunahkan. Jadi jangan malu. Terkadang kita untuk teriak-teriak di masjid, ganggu orang, bangun orang sahur, nggak malu. Giliran bertakbir yang disunahkan dengan suara lantang atau terdengar banyak orang, kita terkadang malu. Terkadang
yang kita anehkan, yang sunnah tidak dijalankan, yang tidak ada contohnya dijalankan. Membangunkan sahur itu tidak ada sunnahnya, ya, sampai berisik, mengganggu orang yang sedang sakit, bahkan bercanda, dan ini tidak dibenarkan. Ya, yang sunnah adalah kita ketika berangkat menuju tanah lapang untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kita bertakbir, dan itu mengencangkan atau meninggikan suara kita. Itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertakbir dengan qor, berjamaah bersama-sama, ini tidak disunahkan. Jadi bertakbir itu dengan sendiri-sendiri, dan ini yang mendekati dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendapat yang paling kuat, ya, akhir dari takbir Idul Fitri itu yaitu ketika seseorang selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini pendapat yang terkuat dari atau dijelaskan oleh para ulama. Jadi takbir, kalau takbir Idul Adha itu ditambah dengan 3 hari raya tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari raya tasyrik, dan berakhir di tanggal 13 ketika matahari terbenam, ya, inda ghurubis syams, ya, ketika matahari terbenam selesailah waktu bertakbir pada hari raya Idul Adha. Adapun pada hari raya Idul Fitri, seseorang bertakbir mulai dari malam hari sampai ditegakkannya sholat Idul Fitri, ya. Tapi yang waktu utama untuk bertakbir ketika seseorang keluar dari rumahnya untuk menuju tempat sholat atau tanah lapang melaksanakan sholat bersama kaum muslimin. Kemudian melaksanakan sholat Id, ya, dan sunnah berhari raya diantaranya melaksanakan sholat Id, walaupun pendapat yang rajih sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib. Sebagian ulama berpendapat sunnah muakkadah. Mengapa wajib? Karena apa? Tidaklah suatu yang wajib menggugurkan yang wajib, melainkan hal itu karena, ya, tidaklah sesuatu yang wajib itu tergugurkan, melainkan dengan perkara yang wajib. Nah, ketika jatuhnya hari raya Idul Fitri, ya, atau hari raya Idul Adha itu berketepatan dengan hari Jumat, maka seseorang bisa memilih dia mau melaksanakan sholat Jumat bersama kaum muslimin atau dia menggantinya dengan sholat duhur, ya, tidak menghadiri sholat Jumat. Bukan tidak sholat, ya, jangan disalahpahami. Ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha berketepatan dengan hari Jumat, bagi kita boleh memilih mau kita sholat bersama kaum muslimin, yaitu melaksanakan sholat Jumat bersama kaum muslimin, atau dia mengganti dengan sholat duhur, ya. Kenapa? Karena berketepatan dengan adanya hari raya Idul Fitri, karena paginya dia telah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka dia boleh memilih, dan ini adalah ikhtiyariyah, ya. Bagi yang suka untuk sholat Jumat, dia laksanakan, tidak masalah. Bagi yang suka mau sholat duhur saja, karena memang namanya Idul Fitri, bertemu keluarga, tersibukan di perjalanan dan yang lainnya, ada masyakoh kalau seseorang menghadiri sholat Jumat, maka dia bisa memilih untuk melaksanakan sholat duhur saja kalau dia tidak menghadiri sholat Jumat, bukan meninggalkan sholat, ya. Sholat tetap ditegakkan, apalagi sholat yang wajib. Jangan sampai keluar dari bulan Ramadan kita jauh dari sholat. Bahkan yang wajib hanya seingatnya, sholat maghrib saja misalkan, sholat subuh saja misalkan. Sepertinya kalau orang sering meninggalkan sholat, dia akan sulit untuk mengerjakan sholat-sholat yang sulit untuk dilakukan, karena tanda kemunafikan itu bisa terlihat dari seseorang dapat menghadiri sholat subuh atau sholat isya secara berjamaah di masjid. Ini tanda. Jadi untuk melihat orang yang munafik atau tidak itu bisa dilihat dari dua itu, ya. Satu tanda maksudnya dengan dua waktu, ya, karena subuh akhir malam seseorang masih terlelap tidur, isya awal malam seseorang sudah lelah beraktivitas seharian, maka kalau dia melazimi sholat jamaah bersama kaum muslimin, ini menandakan baiknya hati seseorang, baiknya Islam,
dan dia jauh dari kemunafikan. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya setelah kita melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha, ya kita diperkenankan untuk mengucapkan ucapan tahniah, yaitu ucapan selamat. Ya, tahniah ini dibenarkan ya dengan kalimat yang datang dari sahabat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asar ya, yaitu dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami, amal ibadah kami dan amal ibadah kalian. Ini yang ditekankan ya, karena tahniah, ucapan selamat, ucapan doa itu perlu kita perbanyak ketika hari raya ya. Jadi sambil kita berpelukan bagi yang sejenis ya, laki-laki dengan laki-laki bersalaman ya, kemudian saling berpelukan sambil mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan menerima amal ibadah kalian. Kemudian yang terakhir ya, poin terakhir dari sunnah-sunnah berhari raya yang perlu ditekankan adalah wajibnya seseorang mengetahui perkara-perkara yang dilarang, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada hari raya ya. Di antara kemungkaran adalah seseorang mencukur jenggot ya, karena jenggot itu wajib ya sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi dan rasul ya memiliki janggut ya. Janggut ini sunnah Nabi. Bahkan ada penelitian bahwa janggut itu dapat mencegah kanker. Di antara orang yang memelihara janggut itu ya, di samping dia mengikuti sunnah Nabi ya, ada faidah lain, yaitu dapat tercegah dari penyakit kanker. Yang kedua adalah berjabat tangan, laki-laki berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Ini tidak dibenarkan ya. Walaupun momen bersalam-salaman, momen sukacita, bersenang-senang, tapi tidak boleh menabrak perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan ini terjadi antara satu saudara dengan saudara yang lain, sepupu dengan sepupu yang lain. Mereka menganggap sepupu itu halal, boleh disentuh yang lawan jenis, padahal sepupu itu halal bagi kita untuk menikahinya. Dan ini tabu ya, masih tabu. Ketika antara anak bibi dengan anak dengan kita ya, kita punya bibi, punya anak sepantaran umurnya dengan kita. Kemudian kita yang sudah dewasa, sudah balik atau sudah menikah, ya salaman, cium tangan, ya biasa saja. Padahal ini adalah perkara yang haram. Ya, jadi sepupu baik anak bibi dari keluarga ibu atau anak bibi dari keluarga bapak sama saja. Itu sepupu, statusnya haram. Kalau antara anak adik kakak ya, misalkan ibu fulan ya punya adik ya, yang mana adik ibu fulan ini anaknya sudah dewasa, anak ibu fulan ini sudah dewasa, kemudian adiknya ibu fulan juga sudah dewasa, jadi sepupuan ya, maka tidak dibenarkan untuk bersentuhan, bersalam-salaman dan yang lainnya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir ya di dalam berpakaian dan mode yang lainnya ya, yang tidak dibenarkan oleh Islam ya. Tasyabbuh dalam cara berpakaian dan yang lain ini tidak dibenarkan ya. Tasyabbuh itu syabbaha yusyabbihu, yaitu menyerupai ya, meniru, mengekor dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta dakhalu fi juhri dubbin lattaba'tumuh. Ya, kalian senantiasa akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai apabila mereka, yaitu umat-umat sebelum kalian itu, masuk ke dalam lubang dob, yaitu sejenis biawak kalau di kita ya, sejenis biawak yang hidup di padang pasir ya, lattaba'tumuhum, niscaya kalian akan mengikuti mereka. Jadi sampai
benar-benar mengekor, dan ini tidak dibenarkan. Tasyabbuh menyerupai orang kafir dalam berpakaian, dalam berhias, dalam berpenampilan, dalam bertutur kata dan yang lainnya. Yang selanjutnya, wanita bertabaruj, ya, memamerkan kecantikannya, ya, ketika ia berada di tengah-tengah keluarga besarnya, ada yang bukan mahram, atau dia keluar rumah ke pasar, ke mall dan yang lainnya. Ini tidak benar, ya, karena wanita itu ujian, ya, fitnah bagi kaum laki-laki. Maka wanita harus menjaga perhiasannya, dan dia hanya boleh menampakkan perhiasannya, kecantikannya kepada mahramnya, baik bapaknya, adik kakaknya, atau suaminya. Kemudian kemungkaran lain menghususkan ziarah kubur pada hari raya Id, atau menghususkan ziarah kubur ketika datangnya bulan Ramadan di awal-awal. Ini tidak dibenarkan, menghususkan, ya, ziarah dengan i'tikad, ya, kecuali dia memang waktunya sempatnya pas hari raya misalkan, tapi memang sangat langka, ya, alasan itu diterima ketika seseorang menghususkan hanya sempat sehari raya, padahal waktu masih banyak, Sabtu Ahad, ya, waktu weekend bisa dia sempatkan untuk ziarah kubur. Jadi menghususkan ziarah kubur pada waktu hari raya saja, dan memiliki keyakinan bahwasanya memiliki keutamaan di hari raya itu berziarah kubur untuk ahli kubur, maka ini tidak dibenarkan, karena keyakinan ini tidak dibangun di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kemungkaran yang lainnya, ketika sukacita hari raya, ya, berjalan, ya, kebanyakan kaum muslimin itu lupa untuk melaksanakan sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki khususnya, atau sholat di awal waktu, ya. Jadi sukacita ini jangan kita susupi dengan hal-hal yang sifatnya itu dapat mengotori, ya, mengotori kesempurnaan, ya, atau anugerah yang Allah berikan dari hari raya. Kalau bisa kita melaksanakan ini, ya, memberikan dampak bagi kita melaksanakan ibadah, ya, hari raya ini, ya, menyempurnakan pahala kita di sisi Allah, bukan sebaliknya kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mana hal itu tidak dibenarkan oleh agama kita yang mulia, ya, seperti itu, ya. Jadi perlu ditekankan, inilah diantara sunnah-sunnah berhari raya, ya. Saya ingatkan kembali, pertama kita mandi, ya, sebersih-bersihnya, kemudian berhias sebelum berangkat bagi laki-laki, adapun perempuan tidak boleh berhias, ya. Kemudian makan sebelum sholat, ya, mengambil jalan yang berbeda, bertakbir dari mulai kita keluar rumah sampai ke tanah lapang, laksanakan sholat id bersama kaum muslimin, kemudian mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kemungkaran-kemungkaran yang tadi disebutkan, ya, seperti berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, berhias keluar rumah bagi perempuan yang dapat mengundang syahwat laki-laki, menentukan waktu untuk ziarah, dan memiliki ada i'tikad bahwasanya ini memiliki keutamaan dan yang lain, ini tidak dibenarkan oleh agama kita yang mulia. Kemudian seseorang berlebihan, ya, dalam hal yang sifatnya tidak bermanfaat, ya, seperti membeli kembang api, ya, membeli sesuatu yang sifatnya mubazir, ya. Kembang api itu membakar uang, bukan menampakkan rasa syukur, ya. Membeli kembang api, membeli petasan dan yang lain, ini menampakkan, ya, sifat berlebih-lebihan, foya-foya terhadap harta, ya. Kemudian mereka menghidupkan malam hari raya dengan tidak tidur, ini tidak dibenarkan juga, ya. Bertakbir semalaman suntuk tidak dibenarkan, ya. Walaupun Allah memerintahkan kita, ya, dalam surat Al-Baqarah yang pernah kita bahas, surat Al-Baqarah
Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan setelah kita melaksanakan ibadah siam, kita sempurnakan dengan mengagungkan dan bertakbir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, hendaklah kalian sempurnakan bilangan bulan Ramadan ya. Kemudian walitukabbirullah, dan bertakbirlah, besarkanlah nama Allah, ala ma hadakum, atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, jadi setelah kita menyempurnakan puasa di bulan Ramadan, kemudian kita diperintahkan untuk membesarkan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang wajib kita agungkan, yang wajib kita besarkan namanya, yang wajib kita sucikan. Setelah itu kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk, dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi kita bertakbir diperbolehkan di malam hari, dan ini pendapat para ulama, diperbolehkan walaupun waktu yang paling utama ketika kita keluar dari rumah kita untuk melaksanakan sholat ke tanah lapang. Jadi dari rumah kita keluar, berjalan menuju tanah lapang, kita bertakbir banyak-banyaknya, kemudian ditinggikan dengan suara yang terdengar oleh orang. Itu yang paling utama, dan ini disunahkan oleh Nabi. Tapi ketika guru bisyams ya, pergantian waktu antara Ramadan dan Syawal, kita bertakbir, itu pun dibenarkan, tapi kita tidak boleh bertakbirnya lama-lama. Ya, kita tidak boleh begadang ya, untuk takbir sampai begadang, ini tidak dibenarkan. Ya, begadang ya, menjadikan malamnya menjadi seperti siang ya, untuk takbiran saja ya. Jadi menghidupkan malam untuk bertakbir, atau memiliki kepercayaan ya. Siapa yang ada hadis palsu ya, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati di hari banyak hati yang mati. Ini hadis palsu, tidak ada asalnya ya. Jadi menghidupkan malam di hari raya itu ya sewajarnya ya, seperti itu. Bukan kita begadang semalam suntuk tidak tidur ya. Bahkan karena tadi disebutkan bahwasanya raga kita ini memiliki hak untuk istirahat. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zalim ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan persiapan menuju hari raya. Tadi kita waktu yang tersisa dari bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk melaksanakan ketaatan, karena tidak ada perkara yang dimuliakan oleh Allah di waktu-waktu yang mulia, melainkan sesuatu itu telah dijelaskan oleh syariat, yaitu memperbanyak amal soleh. Dan ini adalah waktu-waktu genting ya, waktu-waktu yang sangat sempit ya, waktu-waktu kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Kita manfaatkan dengan beramal soleh, kita manfaatkan dengan melaksanakan amal-amal yang dapat mendatangkan keridoan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Pak Gilang atau yang lainnya untuk bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Gilang atau keluarga yang lain yang mau bertanya, dipersilakan. Saya insyaallah jelas. Jelas ya, insyaallah. Pak Gus, silakan Pak Gus. Waalaikumsalam. Insyaallah kita kesana jam 10:30 Pak Hasan ya, mohon maaf karena tim belum semuanya datang. Saya telat mengabari. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak Gus. Ya, Ustaz. Yang terkait sama itu juga sih, yang dulu pernah nanya ke Ustaz. Jadi
kalau misalkan sholat hari raya ya, Idul Fitri. Kalau misalkan memang ya misalkan saya kan anak kebutuhan khusus nih, ya suka berisik Ustaz. Iya. Ya, berarti nggak apa-apa Ustaz ya. Iya, Pak Agus punya rukso ya, dapat rukso ya, ketika anak yang berkebutuhan khusus ini memang tidak bisa tenang, misalkan mengganggu jamaah yang lain, bahkan sholat wajib pun bisa dikatakan dikasih rukso ya, bukan gugur untuk tidak sholat wajib berjamaah ke masjid. Tapi ada kala waktunya misalkan anak sedang tidur ya kita pergi ya gitu ya. Tapi kalau memang dapat dikondisikan, alhamdulillah. Kalau memang tidak dapat dikondisikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya bagus ya, sholat di rumah boleh, karena sebagian para ulama ya ketika ada hal-hal yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bersama kaum muslimin, misalkan masalah keamanan, masalah kayak pandemi, ya kita boleh sholat di rumah masing-masing. Ya mungkin Pak Agus bisa dikiaskan ataupun disamakan kondisi Pak Agus dengan orang-orang yang kondisi kita ketika pandemi ya, sholat di rumah masing-masing ya. Ramadan pun di rumah masing-masing. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha di rumah masing-masing karena kondisi pandemi. Nah, Pak Agus kondisinya qadarah wa masyafa'al, Allah uji dengan anak yang berkebutuhan khusus, maka kalau memang tidak dapat dikondisikan mengganggu, ya lebih baik di rumah itu lebih utama dan lebih aman ya untuk kaum muslimin ya. Karena kalau nanti dibawa misalkan mengganggu, apalagi khotibnya nanti terganggu juga kan, nanti salah bicara atau salah pembahasan materi, ini mudaratnya lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dapat ruksa Pak Gus, insyaallah. Sendiri nggak mau Ustaz ya? Ya. Berdua sama anak ya. Iya, kalau misalkan anak itu bisa ditinggal ya ditinggal aja dulu, kan hanya beberapa saat aja. Sholat Idul Fitri anggap setengah jam, 40 menit, sejam kurang lah. Ya anak itu bisa ditinggal, nggak apa-apa ditinggal. Kalau misalkan sendiri atau kita sama istri berdua, dia ada temennya atau ada orang di rumah yang memang nggak bisa sholat, ya misalnya ada pembantu kita yang perempuan yang memang lagi haid, ya bisa ditemani oleh pembantu, kita berangkat sama istri, misalkan Pak Agus sama istri seperti itu. Atau ganti-gantian Idul Fitri ini Pak Agus dulu, besok istri Idul Adhanya kan gitu, bisa aja ya, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Pak Gus untuk melaksanakan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya silakan. Bu Titin, mana Bu Titin nih? Lagi masak ketupat kali ya. Lebaran masih 2 hari lagi. Masak ketupat nih. Pak Gus dimasak ketupat Pak Gus, saya belum nih. Belum Ustaz. Belum ya, kan masih besok hari Ahad ya kan hari Ahad malam Senin baru sidang isbat, berarti ya dari besok udah mulai masak ketupat udah pantas. Nanti takut pas sidang isbat menetapkan sama seperti organisasi Islam yang lainnya seperti Muhammadiyah yang menetapkan hari Senin, ya kita nanti mungkin lebih peluang besar memang katanya hari Senin ya kita berhari raya bersama ya, alhamdulillah. Jadi kita hanya berpuasa 29 hari karena sekarang kan 28 Ramadan, besok 29 Ramadan. Jadi kita tetap menunggu sidang isbat, ya menunggu keputusan pemerintah, walaupun sebagian dari ahli sudah memberikan statement ya, walaupun itu belum baku sampai ketok palu ya, Menteri Agama menetapkan 1 Syawal itu kapan, misalkan hari Senin bersama kaum muslimin, alhamdulillah ya. Jadi kita lebarannya bersama-sama walaupun menetapkan awal Ramadan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lainnya. Ya baik, yang penting saya simpulkan, maksimalkan. Ini 2 hari lagi atau ini 1 hari, besok 1 hari, udah 2 hari kurang ya. Jadi berjalannya waktu zuhur ini berkurangnya waktu Ramadan sampai nanti waktu maghrib 1 hari lagi, berarti kalau nanti kita lebarannya hari Senin misalkan. Jadi sebenarnya bulan yang penuh keberkahan ini sudah meninggalkan kita ya. Apakah ya kita memang tidak mempersembahkan amal yang terbaik
tidak memaksimalkan amal soleh selama bulan Ramadan ini. Setidak-tidaknya di detik-detik terakhir ini kita manfaatkan ya, kita maksimalkan supaya ada catatan ya di akhir-akhir ini, catatan amal kita yang lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya, misalnya dari hari pertama sampai hari ke-28 atau hari 27 kurang maksimal, tapi hari 28, 29 kita maksimalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang masuk dan keluar bulan Ramadan dengan diampuni ya, karena Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril ya, man dakhala Ramadan, siapa yang masuk bulan Ramadan kemudian ia keluar dari bulan Ramadan dengan tidak diampuni dosa-dosa oleh Allah. Nah, ini celaka, orang yang termasuk celaka, dia masuk dalam bulan Ramadan pada bulan yang dimana Allah membuka pintu taubat, membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Ini membuktikan Allah ini ingin agar hamba-hambanya menjadi orang yang taat ya, tapi dia tidak bisa taat, dia tidak bisa menjadi orang yang baik ya. Maka sering saya sampaikan, kalau pada bulan Ramadan kita tidak bisa memaksimalkan diri atau tidak bisa berbuat amal soleh, tidak bisa melaksanakan amal soleh, lantas bulan apa lagi kita dapat beramal soleh? Padahal ini bulan yang dimana orang-orang beriman itu memperbanyak amal soleh ya. Orang-orang terdahulu, orang-orang soleh dari para sahabat, tabi'in, tabi'in mempergunakan waktu Ramadan ini momen untuk mereka memperbaiki diri, memperbaiki amal mereka, membuktikan keseriusan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya silakan. Ini sebagian udah pada bikin kue kali ya, sibuk. Masya Allah. Bagus, ada yang mau ditanyakan lagi silakan tentang takbir, fikih takbir bagaimana? Ya. Takbir yang paling utama tadi saya sampaikan di pagi hari ya. Ketika Pak Agus keluar dari rumah mau berangkat ke tempat sholat tanah lapang ya, sunahnya kan di lapangan ya, kalau memang memungkinkan cuaca mendukung, sambil kita bertakbir Allahu Akbar Allah, dan pulang nanti dengan kondisi jalan yang berbeda seperti itu ya. Kita disunahkan oleh Nabi SAW dan ini sunnah Nabi. Walaupun kita pakai motor ya, kita berbeda sedikit lah, kita nanti mengucapkan salam, kemudian tahniah dengan kaum muslimin yang lainnya, dengan orang yang berbeda, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini kan kebaikan yang sangat banyak ya, kebaikan yang akan kita raih, pahala yang kita raih itu sangat banyak karena kita mendoakan kaum muslimin yang lainnya ya. Karena kalau kita mendoakan kebaikan bagi seseorang, itu doa kebaikan itu akan kembali kepada kita. Bagaimana kalau yang kita doakan itu banyak orang ya, maka kumpulan kebaikan, ribuan kebaikan pada hari yang penuh sukacita, hari yang mana kita bergembira ini menjadi pelengkap ya dengan kita memperbanyak amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ya. Itu kalau yang kayak takbir keliling sama pakai beduk-beduk itu gimana? Iya. Apakah termasuk syiar Islam ya? Memang kalau memang itu syiar Islam ada contohnya ya, laukana khairon lasabaquna ilaih. Apabila amalan itu apabila hal itu baik, maka orang-orang terdahulu telah mendahului kita. Ternyata memang tidak ada di zaman sahabat takbir keliling. Bisa aja pakai duf ya. Mereka keliling kampung ini sebagai syiar, tapi tidak ada contohnya. Kemudian mudorotnya, terutama yang takbir yang pasti nih, karena ini dibuka ya, mudik dibuka, takbir keliling pasti diperbolehkan, terutama di DKI ini ya, di Jabodetabek ya. Dan tidak sedikit kasus ya, karena takbir keliling mereka berantem, takbir keliling mereka ada yang jatuh mati, naudzubillah. Saya melihat sendiri, saya pelaku takbir keliling dulu ya. Enggak, waktu itu bukan takbir keliling, waktu itu malam pergantian tahun baru ya. Dulu saya masih ini itu bersama-sama ya, itu ada orang mati, saya melihat gitu ya, orang di jalan gitu mati ketika tahun baru gitu, seperti itu ya. Kalau misalkan takbir kelilingnya ada juga kan kasus sampai menelan jiwa dan yang lainnya. Ini yang sangat dicegah oleh Islam ya kan. Islam itu mencegah perkara-perkara yang dapat mendatangkan kemudaratan bagi kaum muslimin ya, seperti itu. Terus takbir keliling, mereka bertakbir sampai semalaman, akhirnya sholat idnya yang wajib dia tidak lakukan. Banyak seperti itu pelaku takbir keliling. Benar gak Pak Agus? Ada ya, ada, enggak semuanya, tapi
di antara mereka ada yang akhirnya terluput dari sholat Aid, padahal sholat itu wajib. Ya, di antara pendapat itu wajib walaupun sebagian sunnah muakkadah. Kenapa saya cenderung pendapat yang wajib? Karena sesuatu yang wajib dapat digugurkan mereka dengan perkara yang wajib. Nah, ketika berketepatan 2 hari raya, sholat Idul Fitri atau Idul Adha bersama dengan hari Jumat, misalkan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha berketepatan dengan hari Jumat, kita boleh memilih, tadi dijelaskan, boleh memilih kita untuk tidak sholat Jumat dan mengganti dengan sholat duhur, bukan tidak sholat sama sekali. Wah, nggak sholat Jumat, ya udah nggak usah sholat. Padahal mengganti dengan sholat duhur. Ini jangan disalahpahami. Nanti khawatir karena berketepatan 2 hari raya kita nggak sholat Jumat nggak apa-apa. Ya, akhirnya nggak sholat duhur, salah. Ya, kita mengganti dengan sholat duhur kalau kita tidak sholat Jumat bersama kaum muslimin. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya karena tidak ada contohnya tidak perlu kita lakukan, gitu ya Pak Agus ya. Seperti itu. Terkadang al-adatu muhakkamah, adat itu menjadi hukum ketika adat itu tidak bertabrakan dengan syariat. Ternyata ada adat-adat yang memang tidak bertabrakan tapi ada sisi mudarat. Nah, ini seperti takbir keliling. Secara hukum syar'i dia tidak bertabrakan dengan syar'i karena memang tidak menyentuh hukum syar'i secara langsung. Tapi ada sisi mafsadah, disitulah yang mana kita memang tidak perlu lakukan karena pun tidak ada contoh dari pendahulu kita. Kalau itu perbuatan baik pasti para sahabat lebih awal. Para sahabat lebih tahu kebaikan daripada kita. Kita tahu kebaikan yang tidak dilakukan, para sahabat semuanya dilakukan. Ya, kita tahu keutamaan sholat malam, tapi kita sering meninggalkan. Ya, jadi tidak ada yang luput kebaikan. Ini namanya prinsip dalam beragama. Menjadi manhaj secara metode beragama kita, tidak ada kebaikan yang luput oleh pendahulu kita. Itu bukan pendahulu pahlawan ya. Pendahulu itu orang-orang soleh seperti sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi contoh dalam beragama. Maka ketika hal itu tidak dilakukan oleh mereka berarti bukan kebaikan secara otomatis. Ini menjadi prinsip dan menjadi rumus ya, menjadi pegangan ya, manhaj dalam beragama. Tidak ada suatu kebaikan yang terluput dari para sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka kalau kebaikan yang kita anggap itu adalah amal soleh, berarti itu bukan amal soleh kalau memang tidak dilakukan. Seperti takbir keliling, kalau memang itu baik pasti udah dilakukan. Ya Allahu Akbar Allah, tapi memang kita itu semarak ya. Terkadang kita pakai perasaan. Kalau beragama pakai perasaan nanti banyak salah. Kan kita udah pernah membahas beragama itu dengan dalil. Kalau perasaan ya emang sepi ya kalau nggak ada takbiran. Kalau nggak ada yang keliling-keliling kayaknya nggak terasa hari raya ya, seperti itu. Kayak saya di kampung istri itu Lombok itu Masya Allah, takbir keliling itu memang sangat digalakkan di sana ya. Setiap daerah jadi kayak pawai, kayak 17-an gitu. Itu malam hari sampai pertengahan malam atau 1 jam 2 itu disebutkan oleh cerita istri saya demikian. Tapi memang kembali lagi karena beragama ini bukan perasaan, tapi agama ini atas dasar perintah, yaitu keterangan dari Allah dan Rasulnya. Semakin kita beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, semakin berpeluang besar ibadah kita diterima oleh Allah. Ya, semakin amal ibadah kita yang kita lakukan ini jauh dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, semakin berpeluang besar amal kita diterima. Ya, berpeluang besar ya amal kita tidak diterima oleh Allah. Maksudnya seperti itu. Jadi amalan diterima atau tidaknya itu berdasarkan apa? Berdasarkan atas dasar wahyu dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya silakan. Satu pertanyaan lagi ya saya berikan. Kita insyaallah mau sebagian dari panitia kita mengambil ke masjid ya. Masjid yang sudah kita tadi udah di WA untuk mengambil. Saya mau ini. Ustaz, mungkin bisa diterangkan tata cara sholat Idul Ustaz. Ya. Tata cara sholat Idul Fitri. Ya, kita tahu. Sebentar Pak Gilang ya, ada telepon sebentar. Ya, assalamualaikum. Ya, skripnya
nanti saya kirim habis ini pakai voice note ya, sebentar. Ya, baik sebentar ya. Jauh. Makanya Mang, ya amal soleh antum ya, ngambil beras ke sono ke Jatiasi. Khair insyaallah. Ya, nanti dibeliin jus dah pas buka ya. Enggak sampai galaksi itu ya. Nanti saya kirim voice note-nya ya, skrip untuk penerimaan zakat. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi apa Pak Gilang? Ini saya tata cara sholat Idul Fitri, Ustaz. Oh iya. Tata cara. Ya. Kaifiat sholat Idul Fitri atau Idul Adha kan sama ya. Jadi anak saya tuh mau jadi diminta imam ya, sama ada DKM yang minta imam jadi sholat id aja, sholat idnya dia gitu. Kalau khatibnya lain, kalau saya kan khutbah di tempat lain kan, khutbah Idul Fitri di tempat lain. Jadi pertama adalah kita bersama kaum muslimin, ada imam, ya imam menyatakan istaqimu wa'tadilu, lurus dan rapatkan safnya. Kemudian kita takbiratul ihram. Itu takbiratul pertama kali memulai salat, namanya takbiratul ihram, itu takbir permulaan. Allahu akbar. Nah, 1. Nah, itu tidak terhitung takbir yang 7. Baru takbiratul ihram ya. Ini saya megang HP jadi nggak bisa dua-dua tangan. Ya, gimana ya? Bawa dikit dah. Oh, nggak bisa. Ini ya, seperti ini. Allahu akbar awal nih ya, takbiratul ihram. Baru takbir sebanyak 7 kali ya. Namanya takbir zawaid. Takbir tambahan. Allahu akbar. Sebagian ulama mengatakan setiap takbir itu kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh. Atau kita diam tidak masalah. Misalkan Allahu akbar, saya ulang, takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya, kemudian diam sejenak, ya, kemudian kita membaca doa istiftah ya. Atau sebagian ulama itu langsung bertakbir. Allahu akbar, takbiratul ihram, langsung kita bertakbir langsung 7 kali. Allahu akbar. Allahu akbar sebanyak 7 kali, selesai baru kita baca doa istiftah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini imam nih, misalkan posisinya di imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selesai baca surat, ruku. Biasa, ruku. Kemudian i'tidal ya, bangun dari ruku. Kemudian sujud ya, duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi, kemudian berdiri ya dengan mengucapkan Allahu akbar. Nah, ini namanya takbiratul intiqal. Perpindahan dari berdiri dengan ruku namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Adapun setelah dari sujud pertama, rakaat pertama ya, berdiri, itu namanya takbiratul intiqal masih ya. Kemudian kita bertakbir 5 kali. Allahu akbar. Ya, boleh kita mengambil pendapat Ibnu Abbas kalau nggak salah, atau Abdullah bin Umar, subhana ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Atau kita tidak mengucapkan sama sekali ya, Allahu akbar, diam saja. Allahu akbar sebanyak 5 kali baru baca Al-Fatihah, seperti itu. Nah, ini rangkaian ataupun kaifiat salat Idul Fitri atau Idul Adha. Maksudnya ini Pak Gilang? Ini ya maksudnya ya. Baik, saya ulang kembali ya. Ya, jadi kita bertakbiratul ihram Allahu akbar ya. Kemudian kita takbir 7 kali. Allahu akbar. Allahu akbar. Boleh mengangkat kedua tangan. Sebagian para ulama mengatakan boleh mengangkat kedua tangan berdasarkan fiil sahabat. Boleh diam saja. Ya, boleh diam saja. Allahu akbar, diam, tidak mengangkat kedua tangan. Tapi kebanyakan kita mengangkat kedua tangan ya. Itu tidak mengapa. Ada 2 riwayat di mana boleh mengangkat dan boleh tidak mengangkat kedua tangan. Yang terpenting setelah takbiratul ihram kita bertakbir 7 kali di rakaat pertama, kemudian bangun dari sujud rakaat pertama ke rakaat kedua, kita setelah berdiri baru takbir dulu sebanyak 5 kali. Nah, ini saya mau
sampaikan pemahaman ini kepada Ukasha supaya dia paham, karena di perdana nih takut salah, saya lupa nih. Soalnya tadi ada yang minta gitu. Pak Napi mau kemana Pak Napi? Hah? Oh, tidak tahu sih ya. Baik, itu ya yang bisa saya jawab untuk pertanyaan dari Pak Gilang, kaifiat salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang penting rakaat pertama 7 takbir, takbir zawaidnya, takbir tambahan. Rakaat kedua 5 takbir, ya 5 takbir, takbir zawaidnya, takbir tambahan. Tidak ada. Mendengarkan ceramahnya itu kan termasuk Iya. rukun sholatnya ya, Ustaz? Iya. Kayak sholat Jumat ya. Iya. Ini disebutkan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi, ya, barang siapa yang menginginkan untuk mendengar nasihat atau ceramah, ya, namanya khutbah idnya, dipersilakan, ya. Barang siapa yang mau pulang boleh pulang. Jadi ini namanya sekehendak kita, ya, diperbolehkan kita mendengarkan, ya, namanya momen setiap tahun, ya, seyogyanya kita dengarkan. Tapi kalau kita misalkan tinggalkan tidak masalah. Kasihan khotib, ntar saya gak didengerin, ya kan gitu. Biasanya ntar panitia doang. Jadi terkadang sunnah ini tidak disampaikan DKM karena takutnya manusia itu hanya melihat itu saja. Padahal mereka butuh nutrisi, nasihat, butuh wejangan, butuh arahan. Apa yang kalimat-kalimat terpenting dari seorang khotib Idul Fitri yang menyampaikan nasihat kepada mereka untuk senantiasa bersyukur atas nikmat iman dan Islam, atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan puasa sebulan penuh, kemudian berhari raya pada hari ini. Ini bentuk karunia yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita banyak bersyukur, beribadah kepada Allah terus. Nah, itu kan kalimat pengulangan di nasihat Ramadan dan yang lainnya. Itu sebagai pengingat kesimpulan, ya, dari sebulan penuh nasihat dipuncakkan di hari raya Idul Fitri. Tapi memang secara syariat diperbolehkan, misalkan wanita banyak tamu nih, Bu Titin nih, harus mempersiapkan segalanya. Sholat Idul Fitri pulang Bu Titin nggak apa-apa, mempersiapkan ketupatnya apa, nanti anak-anak cucu semuanya mau datang, udah dipersiapkan semuanya biar nggak terlalu repot dan yang lain, boleh, nggak apa-apa. Paling nanti minta kesimpulan sama anak-anak yang mendengar nasihat dari Idul Fitri, ya, atau khutbah Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang itu sunnahnya, dipersilakan untuk mendengar bagi yang mau, pun dipersilakan untuk yang mau langsung pulang, dipersilakan untuk pulang, tidak mengikat, ya, tidak. Jadi bukan rangkaian dari rukun dari sholat Idul Fitri. Berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu karena kita memang mendengarkannya khutbahnya di awal. Kalau Idul Fitri kan sholat dulu baru khutbah, ya kan? Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat, makanya nggak banyak yang pulang. Coba kalau sama-sama posisinya udah selesai, ya, sholat Jumat yang dengerin khutbah kayaknya cuman 10-20 orang. Kenapa? Karena pada kabur, orang boleh memilih, ya kan, tapi memang ditetapkan hari Jumat atau khutbah Jumat itu di awal karena memang bagian dari pengganti sholat 2 rakaat yang diringkas menjadi 2 rakaat, ya. Jadi 2 rakaat itu dihilangkan dengan mengganti khutbah. Ini di antara penjelasan para ulama mengapa wajib mendengarkan khutbah Jumat, karena memang khutbah Jumat ini pengganti dari 2 rakaat yang asalnya sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika kita melaksanakan sholat Jumat, diganti dengan khutbatul Jum'ah, seperti itu. Adapun Aid, ya, kita sholat terlebih dahulu, ya, dan itu tidak masuk dalam rukun, maka kita boleh memilih ikhtiariyah, boleh tetap di tempat sholat sampai selesai khatib menyampaikan khutbahnya, atau kita meninggalkan, itu tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tadi saya sampaikan kalau DKM ini kabur semuanya, benar. Udah pada mau cepika-cepiki, mau nyari ampau, ya, kalau anak kecil mau dapat hadiah dari paman bibinya, ya kan, Masya Allah, berbahagia, ya. Semoga Aidun Sa'id, ya, hari yang berbahagia, Aidun Mubarak, hari yang diberkahi, ya, hari yang penuh keberkahan, ya. Maka semoga nanti kita berbahagia dengan diliputi dengan penuh keimanan, ya. Kebahagiaan kita ini karena iman, bukan kebahagiaan kita hanya ngumpul-ngumpul saja, karena keimanan, karena
karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah mengkaruniai dengan adanya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin dicukupkan ya Pak Gilang ya. Cukupkan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gilang, keluarga besar Pak Gilang semuanya ya. Dari Bu Titin sebagai orang tua kita, kemudian Pak Agus ya, keluarga semuanya mau mendengarkan kajian kita selama bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaksimalkan kita semuanya ya dapat berjumpa pada bulan Ramadan yang akan datang ya, walaupun kita tidak maksimal bertemu bulan Ramadan, kita tidak maksimal tamu yang penuh istimewa, tamu yang penuh keagungan ini kita sikapi biasa-biasa saja, tapi semoga dengan keseriusan kita yang sedikit Allah memberikan kepada kita pahala yang besar ya. Dan saya ucapkan selamat berhari raya Idul Fitri pada keluarga Bapak Gilang, Bu Titin, Pak Agus dan yang lainnya ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya, walaupun memang belum ya, nanti insyaallah saya akan kirimkan voice note ya, dan sedikit dengan video untuk keluarga Bapak Gilang, mungkin pas di hari raya lebih mengena ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Semoga kita semuanya dikumpulkan nanti di surganya bersama-sama orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keluarga dari orang-orang yang soleh ya, ahlullah ya, keluarganya Allah, yaitu para penghafal Al-Quran ya. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kita karunia anak-anak yang soleh soleha, para penghafal Al-Quran, menjadi generasi Rabbani yang senantiasa beribadah kepada Allah, dan kita diwafatkan dalam iman dan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada keluarga besar Pak Gilang ya, Bu Titin sebagai orang tua ya yang sudah mensupport anak-anak ya, keluarga besar ini. Semoga tetap istiqomah untuk mendengarkan kajian-kajian dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih banyak pada Pak Gilang, Bu Titin, Pak Agus ya, dan keluarga yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon pamit ya. Semoga kita diberikan kekuatan sampai akhir Ramadan nanti. Semoga kita menjadi orang-orang yang makbulin ya, amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak Gilang, Pak Agus, Bu Titin, saya pamit ya.